monggo untuk selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Kantor Peternakan Kabupaten Brebes untuk menambahkan atau melengkapi informasi sebelumnya. Terima kasih. Untuk mengingat saja, ini yang terhormat PLT Bupati, saya sampaikan untuk pertimbangan Pak Bupati menyampaikan arahan ke teman-teman camatan desa Kendora. Pertama sampaikan bahwa untuk tahun 2017 Pak Bupati, Kabupaten Brebes mendapat target alokasi prona 17.000 bidang. Pak Bupati, ini sudah teralokasikan kepada 12 kecamatan, itu diantaranya Kecamatan Brebes, Bumi Ayu, Pulau Kamba, Jatibarang, Bersana, Ketanggungan, Losari, Larangan, Sirampo, Tonjong, Wanasari, dan Salam, dan tersebar di 38 desa. Ini dengan masing-masing bidang. Nggak perlu sampaikan, ada datanya tersebar Pak Bupati. Terus yang kedua dari program lintas sektor, ini 500 bidang. Ini terdiri dari UKM 150. Lintor ini adalah kerjasama antara BPN dengan koperasi. Terus untuk petani 100 bidang, ini dengan Dinas Pertanian. Yang ketiga dengan nelayan, kerjasama dengan Perikanan dan Kelautan, yang masing-masing nelayan tangkap 150, nelayan budidaya 100. Jadi total nelayan 250, totalnya 500. Jadi keseluruhan untuk legalisasi aset program pemerintah ini 17.500. Pak Bupati yang saya hormati, program ini sepenuhnya dibiayai pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dituangkan dalam DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2017. Yang pada intinya BPN ini adalah kelengkapan berkas dan tersedianya patok atas. Artinya tidak ada biaya apapun yang masuk ke dalam BPN. Kalau dari segi operasional boleh dikatakan gratis. Namun Pak Bupati, sampai dengan saat ini masih ada biaya merupakan tanggung jawab dan kewajiban peserta program legalisasi aset prona maupun lintas sektor. Yang pertama, biaya materai. Ini secukupnya, ini kurang lebih minimal 4, Pak Bupati. Kalau misalnya 6.000 kali 4 sekitar 24.000. Terus yang kedua, biaya pembuatan dan pemasangan patok tanda batas. Ini ditanggung peserta prona. Ini banyak sekali jenisnya. Yang pertama bisa dari kayu, bisa dari beton, bisa dari paralon yang diisi beton, bisa dari bata, tumpukan bata, yang intinya memberikan batasan tertentu pada tanah tersebut. Biayanya monggo, kalau misalnya dikarit kayu 1 meter berapa, kalau misalnya ukurannya segi 4 berarti perlu 4, kalau ukurannya segi 8 berarti perlu 8 patok. Kalau misalnya satu patok harganya 20.000, kalau misalnya segi 8 ya kali 8, kurang lebih 160.000. Tapi kalau misalnya dari beton, misalnya bikin kan ukurannya 1 meter gitu ya, itu misalnya satu beton kalau misalnya bikin katakanlah 25.000, kalau misalnya segi 4 ya kali 4 berapa. Terus yang ketiga, biaya PPHTB, dia perolehan hak atas tanah dan bangunan. Terus PPH bagi pembeli kena PPH, bagi penjual, bagi pembeli kena PPHTB, bagi penjual kena PPH. Namun manakala dalam perjanjian jual beli ini kesepakatan bahwa
baik BPHTB maupun PPH ditanggung sama pembeli, maka ditanggung sama pembeli. Berarti bayar BPHTB dan PPH. Namun bagi BPN adalah yang penting bukti setor ke pemerintah atau ke negara ada. Dalam ini ke pemerintah daerah. Yang ketiga, biaya akta PPAT. Ini baik camat maupun notaris ada biayanya. Namun berdasarkan pasal 32 PP 24 2016, jasanya itu adalah 1% dari nilai transaksi. Tidak ada di luar itu. Kalau misalnya transaksi 100 juta berarti kali 1%, berarti kurang lebih 1 juta. Nah. Terus yang keempat, biaya fotokopi kelengkapan pemberkasan. Bisa fotokopi KK, KTP, mungkin surat pernyataan dan sebagainya. Itu yang perlu legalisir. Terus barangkali ada biaya yang diperlukan di desa. Katakanlah misalnya dari desa Anda petugas yang ditugaskan ke lokasi di mana Anda berada. Nah, itu monggo, itu masih ditanggung sama peserta. Kantor Bapak Bupati, yang jelas dari kantor pertanahan kami diinstruksikan dan himbau, diwanti-wanti dari pimpinan, dari kementerian, ambil sama ke kita, petugas atasan dilarang meminta, memohon dan atau menerima biaya apapun kepada peserta corona di luar biaya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, apabila kantor pertanahan memerlukan biaya terkait dengan operasional, tidak ke masyarakat, tidak ke tapi ke kementerian kami, bukan di BPN atau kementerian, manakala keperluan biaya. Saya kira itu Pak Bupati secara garis besar untuk Bapak memberikan pengarahan kepada peserta di sini, camat dan kepala desa dan beberapa dari Satker, SPD. Yang perlu sampaikan juga Pak Bupati bahwa manakala ini desa terkena lokasi corona, ada terkena BPHTB yang mungkin masyarakatnya perlu meringankan BPHTB atau dihapuskan BPHTB-nya, ini adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Namun yang jelas jangan sampai dengan adanya program ini pendapatan asli daerah jadi berkurang, mengganggu proses pembangunan. Intinya apakah itu pengurangan atau penghapusan itu ada di pemerintah daerah. Saya kira itu Bupati. Tadi untuk yang lainnya dari sisi kelengkapan, dari sisi tanggung jawab, disiplin, pelanggaran perilakunya camat dan ini sudah saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan itu menjadi ini dan silakan nanti dari Pak kawannya di kopi untuk bisa diberikan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum nanti ada arahan-arahan dari Bupati Brebes, kami mohon dari kantor pertahanan Brebes, Pak Agus Membantu untuk bisa melengkapi keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya. Mohon Pak Agus. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak PLT Bupati Brebes, yang saya hormati Bapak Camat yang hadir pada rapat siang hari ini. Yang saya hormati pula Bapak-Bapak Kepala Desa yang wilayahnya terkena proyek program Prona tahun 2017 serta rekan-rekan LSM Gebrak yang saya hormati. Mohon izin kami hanya ingin menyampaikan sedikit tentang percepatan pelaksanaan kegiatan Prona. Jadi di sini kami kapasitas kami adalah koordinator Prona. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan bahwa untuk melaksanakan kegiatan Prona, kegiatan pra-Prona ini, kami minta daftar nominatif pada akhir bulan November. Namun dalam kenyataannya hanya sebagian desa-desa yang menyampaikan daftar nominatif itu. Nah, untuk itu pada Bapak
desa yang belum menyampaikan daftar nominatif itu segera menyampaikan daftar nominatif itu. Tidak harus lengkap sesuai dengan target. Jadi misalnya baru sebagian adalah baru 100 yang bisa tercover, sampaikan saja kepada kami. Karena apa? Daftar nominatif itu sebagai pegangan kita, baik itu kepala desa maupun panitia desa maupun satgas yuridis dan satgas hukum untuk melaksanakan tugas sebagai panduan tugas, begitu. Jadi untuk itu kami berikan batasan sampai dengan sampai pertengahan Desember ini. Perlu diketahui pelaksanaan entry itu pada bulan Januari. Jadi entry data, entry peserta itu pada bulan Januari. Walaupun sekarang ini sudah dibuat daftar nominatif, ini untuk memudahkan kita melaksanakan tugas pengukuran, setidaknya itu termasuk juga pendataan yuridisnya. Jadi dengan demikian pada saat nanti pada bulan Januari sudah start, Argo sudah jalan, kita sudah punya data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah banyak disampaikan oleh Pak Kakan maupun Bapak Ahmad Riyadi tentang peraturan baru mengenai Prona ini sendiri. Yang terakhir adalah peraturan Menteri Agraria Kepala BP nomor 35 tahun 2016. Ternyata oleh Bapak Menteri diberikan keleluasaan, berikan kemudahan terhadap peserta Prona. Kemudian di dalam aturan tersebut diberikan kemudahan lagi, yang mana sebelumnya kami pernah menyampaikan bahwa untuk proses pensertifikatan ini melalui lembaga pengumuman selama 1 bulan itu dipercepat lagi oleh beliau Bapak Menteri menjadi 14 hari. Nah, ini kan suatu pekerjaan yang dipermudah yang dengan harapan penyelesaian itu akan lebih cepat lagi. Jadi mohon pada Bapak yang menjadi peserta Prona, mohon betul-betul bisa dilaksanakan. Nah, gambaran kami Pak, schedule yang akan kami laksanakan itu nanti pada bulan Januari setelah di entry, pada bulan Februari nanti harus sudah terbit sertifikat. Dari sekian 38 desa, ini kalau 10% masing-masing sudah menerbitkan sertifikat sudah 1.700. Ini gambaran kami. Apalagi ditambah dengan desa Salem ini, karena ini berbeda dengan desa yang lain, kecamatan Salem dari 2 desa ini tidak perlu pengumuman. Jadi rekan-rekan kami nanti akan terjun tugas syukur menyelesaikan pengukuran di desa di kecamatan Salem itu. Setelah selesai pengukuran, kemudian kami olah di kantor, tidak perlu nunggu 14 hari, kami selesaikan itu. Jadi mohon bisa dipahami Bapak perwakilan dari desa Gunung Jaya dan Indrasanti. Ini memang status tanahnya berbeda dengan tanah-tanah yang lain. Ini merupakan hasil relokasi sehingga tanahnya ini tanah negara, tidak perlu pengumuman. Nah, itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Jadi gambaran kami, schedule kami dengan beban pekerjaan yang berat, 17.000 bidang untuk Prona plus 500 kegiatan lintas sektor 500 bidang. Ini bukan pekerjaan yang ringan. Nah, maka pada kesempatan ini kami mohon pada Bapak Kepala Desa dan panitia desa bisa bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, bekerja yang proaktif, antusias. Masyarakat juga diimbau untuk lebih proaktif
sehingga pola kami nanti ke depan 10, 20, 20, 25, 10 ke 15 aja. 10, 15, 10, 20, 20 itu kan 50, masih 50%. Nanti 20 berikutnya. 20 itu kalau saya hitung pada bulan Juli, pada bulan Agustus sudah selesai, sudah kelar. Mengingat kekuatan kami juga seperti hanya 10 orang, maka kami akan kantor melalui Bapak Kepala Kantornya akan mengadakan MOU dengan pihak ketiga, yaitu surveyor relationship. Jadi diharapkan dengan kerjasama dengan surveyor relationship ini percepatan penyelesaian lebih tinggi lagi. Jadi begitu Pak yang perlu Bapak sekalian perhatikan ya. Terus kemudian untuk desa yang belum kami berikan sosialisasi, mohon menyampaikan kepada kami kapan akan diadakan sosialisasi. Dari 38 desa peserta Prona ini sudah 20 desa yang kami kunjungi. Kurang 18 desa. 18 desa itu yang desa lanjutan Prona 2016 ada 10. Jadi yang masih murni belum pernah diadakan sosialisasi hanya 8 desa. Bukan berarti yang 10 desa ini tidak diberikan sosialisasi. Nanti hanya prioritasnya berikutnya pada bulan Januari. Tapi bagaimanapun walaupun belum diadakan sosialisasi, saya minta sudah bisa bekerja. Demikian Bapak-Bapak sekalian informasi yang kami berikan pada rapat siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus dari kantor pertanahan. Selanjutnya mari kita ikuti pengarahan dari PLT Polri Brebes yang terhormat Bapak Dr. Budi OMSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di atas saja ya, biar kelihatan. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billahil. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala BPN Kabupaten Brebes beserta jajarannya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan beserta staf. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, kemudian Kepala Desa, dan juga dari LSM Gebrak yang bersemangat hadir. Tentunya terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajalah untuk bersama-sama berdiskusi tentang persiapan kegiatan Prona di Kabupaten Brebes yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2017. Tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan untuk kita semuanya, khususnya kepada warga masyarakat di Kabupaten Brebes karena mendapatkan kegiatan Prona. Prona itu sebenarnya sudah lama, sejak tahun 1981 itu dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 189 tahun 1981 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk bisa mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Dengan Prona maka dipercepat karena apa? Ternyata hasil evaluasi nasional masih banyak anak-anak masyarakat termasuk desa dan pemerintah daerah ini yang belum bersertifikat. Nah, sehingga untuk mengejar target ketertinggalan yang cukup panjang itu, maka dikeluarkanlah satu kebijakan yang namanya Prona. Nah, ini merupakan satu proyek operasi nasional agraria Prona. Untuk sekalian yang hormati, sudah cukup lama dan cukup banyak. Mungkin Kabupaten Brebes bukan sekali ini, beberapa waktu yang lalu sudah diselenggarakan, dan tentunya alhamdulillah bersyukur bahwa ini bisa terwujud dengan baik. Ini merupakan satu tanggung jawab dari pemerintah
ketika ada masalah maka negara atau pemerintah harus hadir. Kemudian sisi yang lain, bahwa dalam upaya untuk bisa mewujudkan tertib administrasi pertanahan, ini juga tidak lupa semua itu harus sesuai dengan aturan main atau sesuai dengan track atau aturan yang ada. Jadi kita tahu bahwa di dalam tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BPN, ada sesuatu yang juga wajib disiapkan oleh masyarakat. Jadi pemerintah akan memfasilitasi dengan kegiatan biaya APBN untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah penerimaan negara bukan pajak. Itu namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu tadi yang disampaikan ada biaya ukur, ya, kemudian biaya pensertifikatan, kemudian juga biaya sidang-sidang dan sebagainya yang itu dipikul oleh negara. Namun ada sesuatu yang memang harus disiapkan oleh masyarakat. Jadi kalau dipikul semuanya oleh pemerintah, ini maka tidak bisa sebesar 17.000 untuk di Kabupaten Brebes, mungkin kurang dari itu. Nah, ini target yang luar biasa secara nasional. Berapa Pak? Nasional Pak? Tahun 2017 5 juta ya. Nah, luar biasa 5 juta. Ini suatu program terobosan dari pemerintah yang sejak tahun 1981 dilaksanakan di kita semuanya. Terus sekarang yang saya hormati, untuk itu maka perlu ada pemahaman yang memadai dari masyarakat melalui sosialisasi dari camat, kemudian kepala desa, agar para pihak itu tahu betul. Jangan sampai nanti salah informasi. Wah, jere berarti sisi kon bayar. Nah, ini harus ada pemahaman karena gratis, memang informasi ini gratis, tetapi ada sesuatu yang tetap harus dibayar oleh masyarakat yang tadi sudah disampaikan, diantaranya catat ini matre. Jadi kalau ada 4 biji 6.000 menjadi 24.000. Kemudian pemasangan patok ini terserah mau pakai kayu, beton atau pralon yang diisi beton dan sebagainya, atau mungkin besi, monggo saja, terserah dari masyarakat itu sendiri. Dan itu juga akan menyangkut kepada nilai atau harga. Dan yang ketiga, tadi ada BPHTB itu biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Ini diatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2015. Kalau dulu menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB atau pajak daerah dan retribusi daerah. Kalau sekarang dengan Undang-Undang khusus untuk pajak Nomor 55 Tahun 2015. Ini besarannya sudah diatur di situ. Kemudian PPH untuk penjual semestinya memang begitu ya. PPH untuk penjualnya, BPHTB untuk pembelinya itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2016. Sudah ada aturannya. Besarannya berapa juga sudah ada aturannya di situ. Kemudian untuk PPAT juga sudah diatur, normatifnya diatur. Besarannya 1% ya Pak Heri ya. Nah, 1%. Ini untuk camat dan kepala desa misalnya untuk PPAT-nya. Kemudian fotokopi pemberkasan ini juga harus dibiayai oleh masyarakat sendiri. Kemudian ada lagi untuk operasional desa. Ini yang tentunya harus diatur juga, ada standarnya melalui peraturan desa. Jadi itu diatur oleh desa. Atau kalau tidak salah disebutnya kologoro ya Pak ya. Nah itu diatur dengan peraturan desa sehingga nanti ada standar. Ketika nanti desa sekian persen enggak, aturannya apa? Kologoro Pak. Kologoro aturannya apa? Peraturan desa Pak. Selesai. Nah jadi tidak ada persoalan karena sekarang sudah harus ada jaminan. Yang namanya supremasi hukum adalah seperti itu. Semua harus diatur, kemudian ada keterbukaan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini maka harus dipaparkan. Ini loh, kalau mau ada corona besarannya seperti ini, bla 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 bla, yang gratis adalah ini ditanggung oleh pemerintah, yang harus dibayar oleh masyarakat adalah bla bla bla. Ini besarannya seperti ini. Jadi dengan demikian maka termasuk ini upaya untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat. Masyarakat bisa cerdas nantinya, termasuk kita semuanya paham, sehingga tidak lagi ada salah tafsir atau salah pikir atau mungkin juga sudon di antara kita, sehingga
tidak ada dosa di antara kita. Nah, harapannya begitu. Dan dengan demikian, maka mari kita bekerja bersama-sama untuk mewujudkan ini. Nah, dan demikian maka masyarakat mendapatkan fasilitas dukungan dari pemerintah, kita bekerja dengan baik, tidak ada sudon. Kemudian dari teman-teman dari LSM melihat dan juga membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, kemudian membantu mewujudkan dan sebagainya. Ini secara keseluruhan. Jadi fungsi dari LSM lembaga swadaya masyarakat ini juga akan jelas. Bapak sekalian saya hormati, kalau negara kita secara keseluruhan ini implementasi yang disebut dengan supremasi hukum seperti ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, insya Allah tidak ada persoalan di antara kita. Kemudian yang berikutnya, jadi menghindari atau mengatasi atau juga mengimplementasikan Perpres 87 tahun 2016 tentang saber pungli ini juga tidak ada masalah. Karena apa? Tidak ada yang tertutup, tidak ada tutupan dan tidak ada pungli. Tidak ada lagi kotak yang ada di desa. Karena kotak-kotak yang ada di desa ini berindikasikan pungli. Kenapa? Meskipun sukarela dari masyarakat memberikan bantuan operasional desa secara sukarela kotak, tetapi sudah menjadi tugas dari perangkat desa, kepala desa dan perangkat desa untuk memberikan pelayanan. Jadi kenapa sih harus ada kotak? Tidak usah ada kotak sehingga jelas semuanya dilayani oleh masyarakat, oleh pemerintah. Dan kalaupun ada, kalau ada biaya itu sudah ditetapkan dengan peraturan desa yang namanya adalah Polokoro. Sekalian yang semati ke depan, semakin ke depan kita berupaya untuk bisa mewujudkan keterbukaan informasi publik, pelayanan supremasi hukum yang jelas dan sebagainya. Sehingga kita bisa tahu, bisa diatur pendapatan desa, pendapatan daerah dan sebagainya. Bapak sekalian saya hormati, Prona ini juga sasarannya utamanya kepada RTM, rumah tangga miskin. Jadi masyarakat yang tidak, istilahnya masyarakat miskin. Kemudian yang kedua juga masyarakat yang siapapun juga yang memang belum memiliki sertifikat. Dan yang ketiga tanah-tanah desa ini juga bisa. Dan yang keempat tanah-tanah Pemda ini juga bisa. Ini sudah ada ketentuan yang baru. Namun bagi kita di sini tentunya prioritasnya adalah kepada masyarakat dulu, masyarakat yang memang karena biaya ini dengan bantuan dukungan dari APBN melalui KIPA, maka dia prioritaskan kepada masyarakat. Ini rangkaiannya panjang. Ketika nanti masyarakat kita sudah punya yang namanya Perda RT RW, rencana umum tata ruang daerah, ya, ini dengan Perda nomor 1 tahun 2011 yang sekarang sedang kita evaluasi. Nanti insya Allah tahun 2017 nanti akan jadi dan kita akan mendapatkan Perda RT RW yang baru. Di situ sudah jelas ada lahan hijau, lahan kuning, kemudian lahan merah. Dengan demikian maka diharapkan nanti bisa yang untuk di peronakan ini prioritasnya tentunya kalau warga miskin itu ya tentunya lahan yang kuning apalah atau lahan kering yang perkebunan dan sebagainya. Karena kalau masyarakat RTM kok punya lahan hijau berarti ini sudah bukan RTM lagi, desa sawah. Jadi ini kalau RTM biasanya hanya lahan kering saja, biasanya lahan hijau. Karena apa? Lahan kuning. Kenapa? Dia hanya punya sejengkal tanah. Nah ini kelengkapannya nanti ketika ini akan ada program RTLH, rumah tidak layak huni. Nah persyaratannya salah satu diantaranya adalah masyarakat yang sudah memiliki tanah sendiri. Mengapa begitu? Karena kalau ini milik tanah orang lain atau mungkin hanya numpang saja, ketika sudah diberi bantuan RTLH, kemudian suatu saat dijaluk tanah yang petak gua ke daerah, ya berarti sing duwe wong sugih namanya itu, ya berarti pada karung bangunan rumah wong sugih. Nah untuk itu maka diwajibkan pemilik tanah itu adalah yang mendapatkan bantuan itu adalah pemilik tanah sendiri. Nah akan lebih tepat lagi kalau sudah memiliki sertifikat. Nah dengan demikian jelas seumur umur bantuan RTLH yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah itu betul-betul untuk masyarakat itu sendiri, seumur umur untuk dirinya sendiri karena sudah sertifikat. Ini pemikirannya seperti itu. Dulu banyak yang menjadi masalah, Pak, warga miskin ya orang duit tanah, dan sih juga ini mau diampili Pak. Nah, rumah belum berreot ini, dan ke tanahnya mau diampili tiang Pak. Nah,
Sing nika tanah mandan umay mandan apik, tapi tanah piyambak dibantu pula sing umay reot, tapi tanah yang keras belum bisa dibantu. Ya memang peraturan seperti itu. Mengapa begitu? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau nanti tiba-tiba tanahnya diminta, berikut dengan bangunannya boleh buat, itu miliknya orang lain. Sehingga dia harus pergi. Terus sekalian yang saya hormati, kira-kira upaya pemerintah untuk hadir membantu masyarakat adalah demikian. Jadi program mengatasi kemiskinan di negara kita itu ada dua pendekatannya. Yang pertama itu dengan charity, yaitu membantu atau membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Jadi membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Ini caranya. Di antaranya apa? Beras untuk makan, beras raskin atau rastran. Di sini namanya rastran. Harusnya raskin itu. Jadi satu RTM-nya itu 15 kilo dengan rupiahnya 1.600 dalam 1 bulan. Tapi rata-rata kemudian di rastran, jadi dibagi rata dan sebagainya. Ya asal itu menjadi kesepakatan janjinya orang ulik. Karena dengan demikian tidak mengatasi persoalan. Karena sudah dihitung Pak, sudah dihitung 10 kilo untuk 1 bulan itu untuk 4 orang itu janjinya ya jangan kurang. Tapi ya seadanya itu. Kalau dibagi lagi akan lebih tidak kurang, akan lebih kurang lagi. Tapi yang berjalan di banyak tempat itu seperti itu. Sehingga untuk mengatasi seperti itu gimana? Angel Pak, angel itu. Saya keliling di se-Jawa Tengah, yang namanya raskin itu ya jadi rastra seperti itu. Nah, kemudian ini beras. Kemudian yang kedua, untuk bisa sekolah sudah dibantu dengan ada BOS, kemudian Kartu Indonesia Pintar. Kemudian untuk bisa ke sekolahnya itu ada yang namanya PKH, program Keluarga Harapan, yaitu transport untuk anak-anak pendidikan dasar, yaitu SD dengan SMP wajib. Kemudian juga untuk ke puskesmas itu juga dibantu dengan Kartu Indonesia Sehat. Kemudian juga yang lain, masih ada lagi rumah tidak layak huni, kemudian zaman keluarga, dan banyak lagi yang lain. Nah, kemudian program yang kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi melalui pelatihan-pelatihan UKM, kemudian juga usaha ekonomi produktif dan sebagainya ini, dan kemudian nanti berikan bantuan alatnya kepada masyarakat tersebut. Ini merupakan kegiatan-kegiatan, tapi ternyata kok jumlahnya masyarakat miskin di nasional orang medun-medun. Nah, di Jawa Tengah juga orang medun-medun, di Brebes juga orang medun-medun. Apa yang menjadi persoalan di sini? Nah, apa sih masalahnya itu? Ya, ini banyak faktor yang bisa menjadikan kondisi tersebut. Tapi yang pasti, bagus sekalian, kita juga tahu apa sih yang menjadi penyebab dari kemiskinan. Ada 3 unsur yang utama. Yang pertama, kultur. Biasanya non-sewu, orang miskin punya anak. Putranya tidak hanya 1-2, tetapi banyak. Karena prinsipnya banyak anak, banyak rezeki, orang KB dan sebagainya. Nah, sehingga punya anak, kawin dengan keluarga miskin lagi. Nah, dia tidak punya pekerjaan, miskin lagi, menambah kemiskinan, memperpanjang kemiskinan. Keluarga miskin nikah kawin dengan keluarga miskin lagi. Dan yang kedua, karena persoalan sosial, sudah bekerja di pabrik, sudah bekerja di perusahaan, kemudian ada PHK atau mungkin ada persoalan, kemudian dia keluar. Yang semula sudah punya pekerjaan menjadi miskin. Kedua. Dan yang ketiga, ini yang sudah banyak dialami, yaitu adalah mental. Jadi ketika ada sensus dari BPS, pikirannya anggaran sensus mesti ada bantuan. Nah, dicatat ada bantuan sehingga barang-barangnya dimutu-mutakan, ditakoni, kok ini motor sebenarnya motor betul gagal Pak. Nah, ini mental. Umay wis apik kayak gitu, wis kasat mata wis keton, ngomong bayar di kerjaan dan sebagainya, sehingga nanti tercatat masih miskin. Nah, ini mental. Nah, ini tanggung jawab kita semuanya untuk pertama memberikan bimbingan kepada masyarakat supaya paling setidak-tidaknya mentalnya jangan seperti itu. Dan yang kedua, yang mengikuti program pemerintah, kemudian insya Allah ya akan, kalau ikut kepada Umarok ya akan menjadi lebih bagus. Kemudian tidak lupa hidup tidak konsumtif, khususnya hal-hal yang negatif, minum minuman keras, udah dudut dan sebagainya itu
sehingga tidak konsumtif, mengikut apa yang menjadi petunjuk dari ulama, sehingga perjalanan hidupnya bagus, kemudian dituntut oleh pemerintah, insya Allah akan menjadi keluarga yang baik di kemudian hari. Sehingga program itu akan kelihatan, akan jelas hasilnya. Sehingga saya punya pemikiran nanti pada saatnya kita akan kerahkan TKSK itu se-Kabupaten Brebes untuk ngitung, TKSK untuk ngitung, melihat setiap tahun kita biayai TKSK, kemudian nanti kalau ngitung, lihat secara keseluruhan 14 indikator kemiskinan yang kasat mata keton, kemudian dihitung sing kira-kira wis kasat mata kok wis orang miskin coret, sing orang miskin maning coret, dan nanti data itu kita kumpulkan sekabupaten dipersandingkan dengan data dari BPS yang sifatnya sampel dalam 1 tahun. Nanti kita persandingkan sing medun sing ndi. Oh ternyata dari TKSK kok turunnya 2, sekian persen, dari BPS 0,00 sekian persen. Nah, ini dari TKSK realita di lapangan, dari BPS sampel saja. Nah ini harus kita ambil langkah yang jelas, yang pasti. Ini nanti akan kami usulkan sehingga secara politis apa yang kita lakukan itu jelas nyata dan ada wujudnya, ada hasilnya. Nah ke depan kita harus berani melakukan eksekusi yang seperti itu. Kalau tidak, seumur umur akan seperti ini terus, akhirnya tidak tepat sasaran. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, saya berharap kegiatan corona ini disambut baik oleh masyarakat, kemudian oleh kita semuanya untuk membantu satu tertib administrasi pertanahan, dan yang kedua kejelasan aset, kemudian yang ketiga masyarakat bisa mendapatkan program lebih lanjut yang berkelanjutan, dan yang keempat mewujudkan reformasi khususnya supremasi hukum yang pasti. Nah, kemudian yang kelima, masing-masing bisa berkonsentrasi kepada kegiatannya masing-masing tanpa ada persoalan. Kita sedang bekerja berpikir tentang pembangunan, umpamanya. Muncul masalah tentang tanah, itu ribut-ribut tentang tanah, tentang patok dan sebagainya. Contoh, patok kita dengan perhutani yang bisa di Maribaya itu jadi masalah. Ada warga kami, masyarakat yang dicekali perhutani karena apa? Garap tanah perhutani. Kita merasa bahwa ini tanah kita, tapi perhutani ini tanah saya. Nah, kita undang untuk kemudian kita hitung. Coba lihat petamu, ini petaku, lihat petamu. Ternyata yang salah mana, yang tua di, kemudian yang benar di, kita undang top down dari Kodam. Nah, kemudian kita lihat, nah ini target saya selama saya masih di sini 3,5 bulan harus sudah selesai. Jadi harus sudah turun sertifikat. Ya, nanti dari BPN kami mohon bantuannya ke Kanwil supaya nanti jelas posisinya dan tidak lagi ada ribut-ribut mau nyebut gawe terkasa dicekel orang nyebut gawe. Ini menjadi persoalan. Terus sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk panjenengan semuanya, dan monggo dihitung sehingga nanti dipaparkan kepada masyarakat, diumumkan sehingga masyarakat tahu Pak Camat bekerja dengan enak, nyaman, tidak terganggu dengan ribut-ribut. Pak Kades juga bekerja dengan nyaman, kemudian haknya itu didapatkan secara sah, ya, jadi secara benar karena ada dukungannya peraturannya, tidak digogrok-gogrok, tidak diributkan siapapun juga, karena semuanya benar. Jadi yang singkem merambah, mamah istilahnya, yang bekerja itu yang mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Saya kira demikian Bapak sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya mohon nanti Pak Kepala BPN yang mengawal kegiatan ini sampai paripurna, insya Allah akan dimulai pada bulan Januari besok, ya, 3 bulan paling tidak selesai maksimal, jadi lebih cepat lebih baik. Jadi lebih cepat lebih baik. Kalau umpamanya 2 bulan sudah selesai, kenapa tidak? Kalau 2,5 bulan bisa selesai, kenapa tidak? Kenapa harus 3 bulan? Nah, ini Pak Kepala BPN tadi sudah sana. Prinsipnya apa Pak Kepala BPN? Lebih cepat lebih baik. Cek Pak, top kalau begitu, top Marco top. Nah, saya kira demikian Bapak sekalian yang hormati. Mudah-mudahan semua niat baik kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Matur nuwun kepada teman-teman dari LSM Gebrak. Saya terima kasih panjenengan telah mengawal kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLT Bupati Brebes
atas arahan dan penekanan-penekanannya.